Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Abram, saya dari kelompok PDUP. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit tentang pengalaman pribadi saya yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Kejadian itu memang terbilang konyol, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi saya. Pada suatu hari, saya diajak oleh teman saya ke warung kopi dekat rumah untuk mengusir rasa bosan dan mengobrol beberapa hal. Kalau kata anak zaman sekarang itu nongkrong. Teman saya berencana untuk menjemput saya dan pergi ke warung kopi bersama-sama. Singkat cerita, kami sampai di warung kopi itu. Kami juga memesan makanan dan minuman pada waktu itu. Lalu, kami mengobrol dan bercanda gurau. Kemudian tiba-tiba saya melihat sahabat saya melewati warung kopi itu. Mungkin karena saya sudah biasa nongkrong di warung kopi itu, jadinya dia menengok ke arah warung kopi itu untuk melihat apakah saya ada di situ. Pada waktu itu saya juga melihat dia sehingga kita saling menyapa. Lalu tidak lama setelah dia melewati warung kopi itu, ternyata dia datang ke warung kopi itu untuk menghampiri saya. Saat sampai di warung kopi itu, dia berkata, "Gue pinjam uang dong, gue lagi butuh, lagi urgent." Saya kaget, lalu bertanya kepada dia, "Mau pinjam berapa?" Dia menjawab 50.000. Dan kebetulan pada waktu itu saya membawa 62.000. Lalu saya berikan 50.000 kepada dia dan tersisa 12.000. Saya tidak bertanya untuk apa karena memang dia terlihat terburu-buru. Lalu dia mengucapkan terima kasih dan pergi. Saya kembali mengobrol dengan teman saya. Setelah kurang lebih 30 menit kami nongkrong, saya memutuskan untuk pergi. Lalu saya membayar. Total semuanya 12.000. Sangat pas dengan uang yang tersisa pada waktu itu. Lalu kami pergi. Tetapi kami tidak langsung pulang. Saya meminta diantarkan ke minimarket untuk membeli beberapa barang. Pada waktu itu, saya berencana untuk membayarnya dengan kartu debit. Singkat cerita, kami sampai di minimarket. Saya mengambil beberapa barang yang saya butuhkan, lalu saya menuju kasir. Dan dengan pedenya saya bertanya, "Bisa pakai kartu debit kan, Mbak?" Kasir menjawab, "Bisa, Mas." Kemudian kasir men-scan belanjaan saya. Saya juga memberikan kartu debit saya. Total semua belanjaan saya sebesar 42.000. Lalu kasir memproses kartu saya untuk membayar belanjaan saya. Setelah cukup lama memproses, ternyata kartu saya tidak bisa dipakai karena saldonya tidak mencukupi. Saya bertanya kepada teman saya waktu itu, "Gue pinjam uang dong, lu ada berapa?" Teman saya menjawab, "Ada 32.000. Masih kurang 10.000. Saya mencoba bernegosiasi dengan kasir untuk mengcancel beberapa barang, tetapi tidak bisa. Lalu tiba-tiba perempuan yang sedang mengantri di belakang saya menyodorkan uang 10.000. Saya bingung, saya tidak langsung mengambilnya. Saya sempat terdiam beberapa saat. Lalu setelah diam beberapa saat, saya mengambil uang itu, dan akhirnya saya membayar dengan uang yang pas-pasan. Kemudian saya pulang dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada perempuan itu. Sesampainya di rumah, saya merenungkan kejadian yang baru saja saya alami. Lalu saya bertanya, apa semua kejadian tadi hanya kebetulan? Dan jawabannya tidak. Kejadian yang baru saja saya alami semuanya bukan kebetulan, tetapi memang sudah masuk ke dalam skenario Tuhan. Rentetan kejadian mulai dari teman saya yang mengajak saya ke warung kopi sampai ada perempuan yang menyodorkan uang, semuanya bukan kebetulan. Tuhan menulis skenario hidup manusia sudah penuh dengan pertimbangan. Bahkan Tuhan juga menulis skenario hidup manusia saling berkaitan dengan skenario hidup orang lain. Itu berarti mulai dari lahir sampai detik ini, semua kejadian yang kita alami sudah masuk ke dalam rencananya Tuhan. Dan sudah dipastikan Tuhan juga sudah menulis skenario hidup kita di masa depan. Jadi,
Sebenarnya untuk apa kita takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan? Padahal kita tahu Tuhan yang memegang kendali di hidup kita. Yesaya 41 ayat 10 juga mengatakan, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kesimpulannya, jangan ragu apalagi takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan, karena Tuhan sudah merencanakan yang terbaik kita. Tuhan Yesus memberkati.